Halo adik-adik semua, jumpa lagi sama kakak ya. Gimana kabarnya adik-adik semua pada hari ini? Mudah-mudahan adik-adik dan kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Adik-adik harus tetap semangat dalam belajar walaupun kita belajarnya masih secara online atau daring ya, belajar dari rumah. Oke, langsung saja. Pada pembahasan kali ini, kakak membahas mengenai pelajaran matematika untuk kelas 4. Di sini buku cetak yang dipakai terbitan GAP ya, sama dengan ISPS juga yang kelas 4 terbitan Erlangga. Pertemuan kita kali ini sudah sampai di pelajaran kedua, yaitu operasi hitung bilangan caca. Perlu kakak ingatkan kembali ya, bilangan caca itu adalah bilangan bulat yang tidak negatif ya, atau tidak bertanda negatif, atau bisa juga disebut bilangan asli atau bilangan itu sendiri yang ditambah dengan 0 ya, dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, langsung saja kita ke latihan 1. Latihan 1 ini menghitung hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan caca. Ya. Di sini nomor 1, hitunglah penjumlahan bilangan berikut. Yang bagian A, 1616 ditambah 322. Nomor 1A, 1616 ditambah 322. Ya. Di sini dikarenakan dua bilangan yang kita tambahkan ini atau kita jumlahkan ini bernilai besar, akan lebih mudah bila kita lakukan dengan cara bersusun ya. Bersusun itu seperti ini ya, ke bawah. Jadi kita susun ke bawah 1616 ditambah 322 ya, seperti ini. Adik-adik juga harus ingat bahwa dalam penjumlahan ke bawah ini harus tepat susunannya ya, meletakkan susunannya. Jadi nilai yang mempunyai tempat terkecil yaitu satuan itu diletakkan sejajar dengan satuan. Jadi satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dan ribuan. Oke, langsung saja. 1616 ditambah 322. Kalau penjumlahan ini kita mulainya dari tempat nilai yang terkecil, yaitu dimulai dari satuan. Berarti dari kanan ke kiri ya. 6 ditambah 2 ini 8, 1 ditambah 2 ini 3, 6 ditambah 3 itu 9, 1 ditambah, tidak ada ya ribuan yang di bawah, jadi turun 1. Jadi 1616 ditambah 322 ini hasilnya adalah 1938. Oke, lanjut ke soal yang B. 1765 ditambah 1222. Kita jumlahkan lagi ke bawah. 1222 ya. 5 ditambah 2 7, 6 ditambah 2 8, 7 ditambah 2 9, 1 ditambah 1 2. Jadi hasilnya adalah 2987.
Lanjut yang nomor C. Yang C ini 2435 ditambah 2123. Kita masih tetap menggunakan penjumlahan dengan cara bersusun ya. 435 ditambah 2123. 5 tambah 3 8, 3 ditambah 2 ini 5, 4 ditambah 1 5, 2 ditambah 2 4. 4558. Yang D ya, selanjutnya 4445 ditambah 3252. Tetap bersusun, kita jumlahkan dengan cara bersusun ya. 5 tambah 2 ini 7, 4 ditambah 5 9, 4 ditambah 2 6, 4 ditambah 3 7. Jadi 4445 ditambah 3252 itu adalah hasilnya 7697. Lanjut ke soal yang E. E ini 7564 ditambah 1435 ya. 564 ditambah 1435 ya. 4 ditambah 5 9, 6 ditambah 3 9, 5 ditambah 4 9, 7 tambah 1 8. Jadi hasilnya adalah 8999. Berikutnya ke soal berikutnya, yaitu F ya. Soal yang F ini 2467 ditambah 3254 ya. Ini kita susun ke bawah lagi. Ditambah 3254. Maka ini hasilnya 7 ditambah 4 ini adalah 11. Nah, dari A sampai E tadi kita penjumlahannya tanpa menyimpan ya. Jadi kalau untuk yang soal yang F ini kita penjumlahannya dengan menyimpan. Maksud menyimpan di sini bila dua buah angka, dua buah bilangan caca yang kita jumlahkan itu nilainya lebih dari angka 9 ya. Jadi misalnya mulai dari 10, berarti dia ada satuan dan puluhan. Jadi kalau yang seperti ini 7 ditambah 4 ini kan hasilnya 11. Nah, yang kita letakkan di bawah yaitu angka satuannya. Jadi kita letakkan di sini, yang satuan ini kita taruh di sini, itu dengan menyimpan. Jadi yang ini satuan kita letakkan di satuan, yang puluhan kita kembalikan ke bagian puluhan ya. Langsung kita tambahkan, 1 ditambah 6 adalah 7, 7 ditambah 5 adalah 12. Di sini kita ketemu lagi, jadi kita harus menyimpan lagi ya. 12 ini kan 2, kita puluhannya kita letakkan di bawah puluhan, berarti kita simpan lagi angka satunya ke sini ya.
1 ditambah 4 adalah 5, 5 ditambah 2 adalah 7. Tidak ada simpanan lagi, berarti di sini 5. Jadi 2467 ditambah 3254 itu hasilnya adalah 5721. Lanjut lagi ke soal 1G. Ya. Di sini 1G ini soalnya adalah 3789 ya. Ini yang G 3789 ditambah 2231. Ya, kita tetap jumlahkan dengan cara bersusun ya. 231 ditambah 9 ditambah 1 itu kan 10 ya. Berarti 0 kita taruh sini, yang 1 kita letakkan di sini ya. 1 ditambah 8 adalah 9, 9 ditambah 3 adalah 12. Jadi ini masih lagi ketemu ya, angka 2 kita letakkan di sini, angka 1 kita taruh sini lagi. 1 ditambah 7 adalah 8, 8 ditambah 2 10, ketemu lagi, harus ada penyimpanan lagi. Jadi yang kita letakkan di sini angka 0, yang satunya udah masuk ke ribuan, jadi 1 ditambah 3 4, 4 tambah 2 adalah 6. Jadi 3789 ditambah 2231 itu hasilnya adalah 6020. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu yang bagian H ya. 1H itu 5432 ditambah 5197. Kita jumlahkan. 2 ditambah 7 ini hasilnya adalah 9. 3 ditambah 9 itu adalah 12. 2 kita letakkan di sini, 1 kita letakkan di bagian ratusan ya. 1 ditambah 4 adalah 5, 5 ditambah 1 adalah 6. 6 karena di sini tidak ada penyimpanan ya. Langsung kita jumlahkan yang terakhir, 5 ditambah 5 adalah 10. Ya, karena di sini di sebelah angka 5 ini tidak ada angka, langsung kita tulis aja 10. Jadi 5432 ini ditambah 5197 hasilnya adalah 10.629. Langsung ke soal yang berikutnya. I 11.243 ditambah 7.845. 243 7.845 ya. 3 ditambah 5 hasilnya 8, 4 ditambah 4 hasilnya 8, 2 ditambah 8 hasilnya 10. 1 pindah ke sini, 1 ditambah 1 2, 2 ditambah 7 hasilnya 9. Sini langsung 1 ke bawah, langsung turun. Jadi hasilnya adalah 19.088. Ke soal yang terakhir, yaitu soal yang J 15.984 ditambah 4.999 ya. Ini ya soalnya ya. Ini kita jumlahkan juga
4.984 ditambah 4.999. Kita jumlahkan juga tetap ke bawah ya. 4 ditambah 9 ini ada 13, satunya taruh sini. 1 ditambah 8 9, 9 tambah 9 18, satunya lagi sini. 1 tambah 9 10, tambah 9 19, masih penyimpanan satu lagi. 1 tambah 5 6, 6 tambah 4 10, masih ada penyimpanan lagi di sini, yaitu jadi 2. Jadi 15.984 ini ditambah 4.999, hasilnya adalah 20.983. Baik ya, kita lanjut lagi. Tadi maaf ya terputus karena HP-nya jatuh. Maaf ya adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan kembali ke soal nomor 2. Hitunglah pengurangan bilangan berikut. Jadi di sini kita sudah masuk ke pengurangan ya. Kalau nomor 1 tadi itu penjumlahan. Di sini yang 1A ini yaitu 1900, nomor 2A ya, maaf ya adik-adik. Nomor 2A ini 1999 dikurang 888. Di sini juga kita bertemu lagi ya dengan angka atau bilangan caca yang bernilai besar. Jadi akan lebih mudah, sama seperti penjumlahan, kita mendapatkan hasilnya dengan cara bersusun. Sama juga prinsipnya, angkanya yang satuan harus sejajar dengan satuan, yang puluhan harus sejajar dengan puluhan, ribuan harus sejajar dengan ribuan. Oke, langsung 9 dikurang 8 di sini 1 hasilnya. 9 dikurang 8 1, 9 dikurang 8 1, di sini hasilnya 1 karena dia tidak ada pengurang ya. Jadi 1999 dikurang 888 itu hasilnya adalah 1111 ya. Lanjut ke soal yang 2B. 2658 dikurang 1244. Tetap kita mengurangkannya dengan cara bersusun ya. Bersusun lebih mudah ya adik-adik ya. Oke, 8 dikurang 4 ini hasilnya adalah 4. 5 dikurang 4 hasilnya 1. 6 dikurang 2 hasilnya 4. 2 dikurang 1 adalah hasilnya 1. Jadi 2658 dikurang 1244 ini hasilnya adalah 1414. Kita lanjutkan kembali ke soal nomor 2C. 5985 dikurang 3865 ya. 5985 dikurang 3865 ya. 5 dikurang 5 ini hasilnya adalah 0. 8 dikurang 6 hasilnya adalah 2. 9 kurang 8 hasilnya 1. 5 dikurang 3 hasilnya 2. Jadi 5985 dikurang 3865 ini hasilnya adalah 2120. Lanjut ke soal 2D ya. 8794 dikurang 5550 ya. Kita
menggunakan cara bersusun. Empat dikurang 0 adalah hasilnya 4, 9 dikurang 5 hasilnya 4, 7 dikurang 5 hasilnya 2, 8 dikurang 5 hasilnya 3. Jadi 8.794 ini dikurang 5.550 hasilnya 3.244 ya. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal 2E. 20.797 dikurang 10.505 ya. Ya, kita langsung kurangkan ya, Nay. 7 dikurang 5 hasilnya 2, 9 dikurang 0 hasilnya 9, 7 dikurang 5 hasilnya 2, 0 dikurang 0 hasilnya 0, 2 dikurang 1 hasilnya 1. Jadi 20.797 dikurang 10.505 hasilnya adalah 10.292. Lanjut ke soal yang F ya. F di sini soalnya 4.550 dikurang 3.675. 3.675 ya. Nah, pada soal yang E ini kita bertemu dengan pengurangan dengan cara meminjam. Kenapa dikatakan meminjam? Sini ya, seperti ini contohnya. Di sini kita bertemu 0 dikurang 5. Kan tidak bisa ya. Jadi 0 dikurang 5 ini tidak bisa, maka dia pinjam dari sini, dari puluhan. Jadi 0 ini kan satuan, dipinjam puluhan sini, jadi nilainya tambah 1, 10. Jadi yang ini kita coret karena kan dipinjam ke sini ya. Jadi di sini berubah menjadi 4. Di sini kita kurangkan 10, kan dia udah pinjam 1, jadi 10 dikurang 5 hasilnya adalah 5. 4 dikurang 7, ini karena tidak bisa juga, kan tidak bisa ya, 4 dikurang 7, dia pinjam lagi ke sebelah. Yang ini 4 ini menjadi 14, yang ini menjadi 4. Ini letaknya di bagian puluhan ya. Jadi 14 dikurang 7 itu adalah hasilnya 7. Di sini kan sudah dipinjam 1, berarti di sini 4 dikurang 6 dia tidak bisa juga. Jadi kita pinjam lagi di sini. Ini ketemu lagi 4. Karena pinjam 1 dia jadi 14. Di sini karena sudah dipinjam ke sini dia berubah jadi 3. Berkurang jadi 3 ya. Jadi 14 dikurang 6 ini adalah hasilnya 8. Di sini 3 dikurang 3 habis ya. Jadi 4.550 dikurang 3.675 itu adalah hasilnya 875. Oke. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2G. Ya, 2G ini 9.762 dikurang 4.694. Kita susun ke bawah ya, bersusun ya. Dikurang sama ini 2 dikurang 4 ini kan tidak bisa ya, berarti kita pinjam ke sebelah. Ini berarti kita coret, karena dipinjam 1 dia menjadi
5, di sini berarti 12 dikurang 4, ini hasilnya adalah 8. 5 dikurang 9 ini juga tidak bisa, kita pinjam lagi dari sebelah, ini berubah jadi 6. 15 dikurang 9 ini adalah hasilnya 6. 6 dikurang 6 ini adalah hasilnya 0. 9 dikurang 4 hasilnya 5. Jadi 9.762 dikurang 4.694 itu hasilnya adalah 5.068 ya, 5.068. Lanjut ke soal yang H. Di sini 10.205 dikurang 5.950 ya. 10.205 dikurang 5.950. 5 dikurang 0 hasilnya adalah 5. Di sini karena 0 dia tidak bisa, jadi kita pinjam lagi di sebelahnya. Nih berubah jadi 1 karena satunya dipinjam di sini, jadi 10 dikurang 5 hasilnya adalah 5. 1 dikurang 9 tidak bisa, kita pinjam di sini. Di sini kan 0 ya. Jadi karena tidak bisa dia pinjam di sini. Jadi ini hasilnya adalah 10 ya, ini sudah tidak ada jadi 10. Ini 10 ini karena dipinjam 1 di sini, jadi ini hasilnya adalah 9. 9 di sini ya, berarti 11 dikurang 9 2. Di sini 9 dikurang 5 4. Jadi 10.205 dikurang 5.950 itu hasilnya adalah 4.255. Lanjut ke soal I. 15.545 dikurang 12.954. Makin banyak ya adik-adik ya angkanya ya. Sini makin besar angkanya. Tapi pada prinsipnya sama ya. 5 dikurang 4 1, 4 dikurang 5 tidak bisa, kita pinjam dari sebelah. Sini angka 5 nya berubah jadi angka 4. Di sini 4 jadi 14 dikurang 5 itu adalah 9. 4 dikurang 9 tidak bisa, kita pinjam lagi di sebelahnya. Angka 5 nya menjadi angka 4 karena berkurang 1 dipinjam oleh angka 4 ini. Jadi ini berubah jadi 14 dikurang 9 itu adalah hasilnya 5. 4 dikurang 2 hasilnya 2. 1 dikurang 1 hasilnya habis ya. Jadi 15.545 dikurang 12.954 hasilnya adalah 2.591. Soal nomor 2 yang terakhir, yang C. 25.369 dikurang 20.765 ya. 20.765 kita kurangkan. 9 kurang 5 hasilnya adalah 4. 6 dikurang 6 hasilnya 0. 3 dikurang 7 tidak bisa, kita pinjam lagi di sebelah. Ini berubah menjadi 4, ini jadi 13. 13 dikurang 7 itu hasilnya adalah 6. 4 dikurang 0 hasilnya adalah 4. 2 dikurang 2 hasilnya 0. Bisa, jadi nggak usah ditulis. Jadi 25.369 dikurang 20.765 itu hasilnya adalah 4.604.
Soal selanjutnya ya, yaitu soal nomor 3. Di sini soal cerita. Jadi kita harus pahami benar-benar isi maksud ceritanya agar tidak salah dalam mendapatkan hasilnya ya. Apakah itu menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Oke. Sebuah kereta mengangkut 875 penumpang di stasiun A. Di stasiun B sebanyak 345 penumpang naik lagi tanpa ada penumpang yang turun. Berapa jumlah penumpang di kereta tersebut? Baik, sini adik-adik harus pahami dulu ya. Jadi soal nomor 3 ini prinsipnya seperti ini ya. Sebuah kereta mengangkut 875 penumpang di stasiun A. Jadi kita bikin seperti ini ya. Stasiun A naik 875 penumpang. Di stasiun B sebanyak, berarti di sini kita tulis stasiun B. Di stasiun B sebanyak 345 penumpang naik lagi, berarti naik ya. 345 penumpang. Oke, yang ditanya berapa jumlah penumpang di kereta tersebut sekarang ya. Di sini maaf ya, kakak tadi masih ada yang kurang, yaitu di stasiun B sebanyak 345 penumpang naik lagi tanpa ada penumpang yang turun. Berarti di sini penumpangnya yang turun dianggap 0 ya, jadi kita tidak perlu kita tulis. Jadi yang di sini yang ditanyakan berapa jumlah penumpang di kereta tersebut sekarang. Karena di sini naik sama naik, berarti kita jumlahkan. Karena otomatis penumpangnya bertambah ya. Jadi di sini langsung aja 5 ditambah 5 ini hasilnya adalah 10. Yang kita tulis 0, satunya kita simpan di sini. 1 ditambah 7 8, 8 ditambah 4 12, 2-nya kita tulis, satunya kita naikkan di sini ya, kita simpan di sini. 1 ditambah 8 9, 9 ditambah 3 adalah 12. Jadi jumlah penumpangnya sekarang di kereta tersebut adalah sebanyak, ya kita tulis seperti ini ya. Jadi jumlah penumpang di kereta sekarang adalah ya. Jadi jumlah penumpang kereta sekarang adalah 1220 penumpang. Oke, lanjut ke soal yang nomor 4. Masih kita ketemu dengan soal cerita ya. Mula-mula banyak penduduk kota A adalah 1200 kepala keluarga. Tahun ini sebanyak 475 kakak bertransmigrasi ke Pulau Kalimantan. Berarti bertransmigrasi itu berpindah ya, artinya dia keluar dari kota A. Berapa kakak penduduk kota A sekarang? Ya, di sini kita tulis dulu nomor 4 ya. Penduduk kota A itu 1200 kakak. Terus yang bertransmigrasi
itu sebanyak 475 kakak. Yang ditanya, berapa jumlah kakak kota A sekarang? Ya, karena dia bertransmigrasi ini artinya keluar ya, berarti dia berkurang. Jadi di sini kita menggunakan pengurangan. Jadi 0 dikurang 5 sama prinsipnya, kita pinjam. Ini karena 0 dia tidak bisa, jadi dia pinjam di sini. Ini 1, 10 jadi 9 karena dia dipinjam 1. 10 dikurang 5 hasilnya adalah 5. Karena sini tadi sudah dipinjam. 9 dikurang 2 hasilnya 7. 9 dikurang 7 hasilnya 2. 1 karena udah dipinjam, 1 dikurang 4 tidak bisa, dia pinjam dari sini, jadi 11 dikurang 4 ini hasilnya 7 ya. Jadi jumlah penduduk kota A sekarang adalah 725 kakak ya. Oke, lanjut ke soal cerita lagi, soal terakhir ya. Nomor 5. Luas wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur berturut-turut adalah 35.245 km persegi, 33.987 km persegi, dan 47.921 km persegi. Berapa kilometer persegi jumlah luas ketiga provinsi? Ya, di sini kita tulis dulu. Nomor 5, luas wilayah Jawa Barat itu 35.245 km persegi. Luas wilayah Jawa Tengah 33.987 km persegi. Luas wilayah Jawa Timur itu adalah 47.921 km persegi ya. Sekarang yang kita lihat ini karena yang ditanyakan adalah jumlah luas ketiga provinsi, berarti kalau jumlah itu kan kita jumlahkan ya, langsung aja kita jumlahkan langsung ke bawah ya, karena bersusun dia agak lebih mudah ya. 5 ditambah 7 itu 12 ditambah 1 13 ya, 13. 3 kita letakkan di sini, 1 kita naik sini ya. Oke, 1 ditambah 4 5 ditambah 8 itu hasilnya 13 ditambah 2 hasilnya 15. Berarti ada penyimpanan lagi. 1 ditambah 2 3 ditambah 9 12 ditambah 9 hasilnya adalah 21. 1 kita letakkan di sini 21 ya, jadi 2 nya pindah ke sini. 2 ditambah 5 hasilnya 7 ditambah 3 hasilnya 10 ditambah 7 hasilnya 17. 7 yang kita letakkan di sini, 1-nya kita letakkan di sini. 1 ditambah 3 adalah 4 ditambah 3 hasilnya 7 ditambah 4 hasilnya 11. Langsung ya, karena setelah di sini nggak ada angka lagi, jadi langsung kita letakkan. Oke,
Jadi jumlah luas ketiga provinsi, jadi jumlah luas ketiga provinsi adalah 117.153 km persegi. Ini ya. Baiklah adik-adik, kakak selesaikan sampai di sini dulu ya perjumpaan kita, karena di latihan 1 ini semuanya udah kita bahas dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Maafkanlah bila ada kekurangan dan semoga kita bisa bertemu kembali di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik.